Arya, aku udah invite ya. Bisa diterima ya? Halo Siska. Ya, view. Oke, akhirnya. Oke, Kak, Cek posisi cek. di sana. Gimana? Oke, Kak, koneksi di sana. Oke. Oke. Baik, Ini nggak bisa dari PC ya? ah, Nggak bisa dari PC ya? dari PC susah ya. Mesti dari Ya udah, ponsel nih. ya Gak udah apa-apa nggak kan? apa-apa, Gak apa-apa ya. nggak apa-apa. Oke, terima kasih Arya udah mau gabung di live IG Komda GKI Gria Merpati Mas. Halo Siska, Nia, AB punya, salam kenal. Saya bersama dengan siapa nama lengkapmu? Arya Prasetya. Bener ya ya? Arranger musik. Nanti Arya bisa cerita, halo Wilson. Ini urusan permusikan ya. Coba cerita ya malang melintang di dunia permusikan sampai bisa benar-benar menekuni bidang permusikan ini secara profesional. Pernah gabung di Java Jive, pernah gabung di NAF Ungu Edisional, punya channel YouTube-nya juga, aransemen macam-macam musik, dari mulai musik perduniawian sampai perohanian. Dan dengar-dengar sekarang sedang studi S2 ya di Singapura. Jangan diem aja, kok gue diem aja. Bener ya ya? Susah jawabnya nih, susah jawabnya. Lo, iya udah wes. Bener kan? Ya benar, Ya. dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa baru selesai kemarin studinya. Udah selesai? Ya, Serius? hari Jumat kemarin habis sidang dan puji Tuhan Hore, baru. weh. Selamat, selamat, selamat. Jumat kemarin? Terima kasih. Ya, Jumat kemarin. Kok nggak bilang-bilang? Waduh, ini mesti bikin Karena party nih. Karena kelulusan itu sesuatu yang menurut saya perlu direfleksikan ya, bukan perlu dibilang-bilangin. Besok, besok kudu dikasih tahu nih kalau udah selesai. Langsung aja ke topik ya. Ini kita bicara malam ini tentang urusan segmentasi usia dalam urusan Ya, musik. Ini fakta atau omong-omong doang gitu ya. Jadi ada yang nah, bilang bahwa urusan musik ini ada segmen-segmennya gitu. Ini untuk eranya anak muda, ini eranya orang tua, kolonial begitu. Apa betul itu fakta atau cuma omong-omong doang? Karena sejauh yang saya ingat ya, waktu saya kecil, ini sih pengalaman saya ya. Waktu kecil tuh saya udah dijejelin justru tuh musik-musik eranya bapak dan ibu saya. Jadi mereka nyetel lagu-lagu macam-macam, lagu-lagu lama yang saya nggak tahu ya. Tapi lama-lama itu saya senangi, itu saya gemari. Walaupun saya belum tahu itu apa begitu ya. Lalu kemudian ya, teman-teman seusia saya tuh anggap tuh kamu tuh ketuaan, itu tuh lagu-lagu lama, itu tuh lagu-lagu jadul. Tapi kalau saya dengar lagu itu saya bisa menyanyikannya begitu. Uh, Ceritain dong ya apa memang betul sungguh-sungguh ada itu urusan segmentasi
usia dalam urusan permusikan. Kali ini permusikan duniawi dulu deh, baru nanti urusan permusikan rohani dalam tanda petik. Saya rasa kalau permusikan duniawi pasangannya sorgawi ya, bukan rohani. Oke. Oke. Dunia atau akhirat gitu ya. Oke. Oke. Ini secara natural dalam pandangan saya ya, dalam pandangan pribadi saya, secara natural dan secara umum pasti ada segmentasi itu. Meskipun ada banyak pengecualian, ya. Contohnya seperti gini. Kalau saya pertama kali ketemu dengan Pendeta Santi nih, saya ketemu. Terus kita ngobrol. Suka musik apa? Saya suka grup musik Earth, Wind and Fire, Duran Duran. Langsung ketahuan. Oh, berarti kita satu generasi. Saya juga suka. Nah, itu satu generasi, gitu kan? Gitu. Kecuali atau saya ketemu anak yang lahir tahun 2005 atau 2010. Terus, kamu sukanya musik apa? Saya sukanya musik Duran Duran. Oh, ini pasti cekokin bapak ibunya, gitu. Nah, gitu kan? Gitu. Itu pasti ada. Dan setiap generasi menurut saya secara natural punya preferensinya masing-masing. Punya preferensi, punya referensi, punya pengaruh. Dan itu akan berpengaruh kepada sudut pandang mereka, selera musik, genre-nya mereka, gitu ya. Tapi yang secara natural dan general tadi tidak bisa dipandang secara simplicity. Maksudnya tidak bisa dipandang, oke, berarti kalau umur segini pasti sukanya ini, kalau ini ada banyak hal juga yang mempengaruhi, gitu. Seperti contohnya referensi musiknya, pendidikan musiknya, ada banyak lah, ada banyak. Nanti mungkin kita nggak bisa bahas semua ya, tapi kita bisa bahas satu persatu. Jadi jawaban saya simpelnya naturally and generally bisa, ada pengaruh, tapi tidak menentukan 100%. Gitu. Ada pengaruhnya. Jadi masing-masing genre ya, mau itu rock, pop, R&B, klasik dan macam-macam itu punya apa ya? Punya segmentasi usia begitu. Kalau jenis rock, segmentasi usia yang muda itu yang mana, yang tua yang mana, yang muda tahun berapa, yang tua tahun berapa gitu. Bukan genrenya yang menjadi, tapi zamannya. Kan rock sendiri, ada rock 80-an, ada tahun 90-an, sebelum itu ada 70-an, ada. Dan itu membawa nah itu bukan, kalau genrenya itu masing-masing ya. Memang ada yang suka rock, ada yang suka blues, ada yang suka jazz, ada yang suka apa. Dan masing-masing itu berkembang. Masing-masing genre itu berkembang sesuai zamannya. Tapi yang saya tekankan di sini, memang ada preferensi zaman tersendiri gitu. Preferensi antara orang-orang, preferensi zaman ya. Jadi misalnya saya suka musik rock nih, saya ketemu orang yang juga suka musik rock juga. Begitu tanya, kamu sukanya apa? Oh, saya sukanya Bon Jovi. Terus yang satu, kamu sukanya apa? Saya sukanya Rolling Stone. Nah, itu pasti beda umur. Oh, itu generasi beda umur. Karena sama-sama rock, yang satu 90-an, 80, yang satu 70 gitu. Nah, itu kan itu genre ya. Kita bedakan genre dan zaman gitu. Gitu. Jadi itu faktornya menurut saya tidak bisa tidak bisa disimplifikasi hanya berdasarkan umur, berdasarkan genre, enggak. Tapi ada banyak faktor. Memang ada pengaruh, ya betul ada. Tapi pengaruh itu sangat tapi sangat kompleks itu, gitu. Tidak bisa tapi bisa aja kan terjadi misalkan era atau generasi Z bisa punya preferensi musik yang luas begitu kan ya, lalu kemudian merujuk musik rock tahun 60, 70, musik blues tahun segitu, bisa kan? Bisa. Ya, khususnya di zaman ini ya.
khususnya di tahun 2000, setelah tahun 2000, 2005, 2010 ke sini saat YouTube itu makin tren gitu. Itu kita makin susah membedakan itu gitu, karena kan semua akses informasi ada di situ. Semua genre ada di situ gitu loh. Kita mau nonton apapun bisa ada di situ gitu. Bahkan mau nonton, mau dengerin yang musik tahun 600, 700 juga bisa gitu. Nah, itu makin kesini jadi makin blur gitu, makin blur. Tapi tetap bagi saya tetap dalam pandangan saya tetap ada referensi dan preferensi itu gitu. Iya, tapi kan masalahnya juga gini. Betul, eranya sekarang makin mudah kan kita mengakses informasi, saking kita bisa mengakses informasi itu bisa macam-macam gitu ya. Tetapi bisa aja lagi-lagi ini kan soal preferensi ya. Itu makin kesini jadi makin blur. Sorry. Ya, maaf. Kan? Sorry. Soal preferensi, maksudnya gini, kalau saya nggak punya preferensi bahwa ada, misalkan saya nih, katakanlah saya generasi Z, kalau saya nggak punya preferensi tentang musik di zaman ini, genrenya dan lain-lainnya, walaupun itu ada, tapi saya belum tentu punya keinginan untuk mengakses ya. kan. Betul, ya, betul. Betul kan? Jadi tetap ada itu, ya. Oke. Nah itu urusan perduniawian. Sekarang urusan persorgaan. Gua nggak mau ngomong persorgaan lah, gila lu. Ini urusan musik rohani dalam tanda petik lah ya. Mau itu rohani yang modelnya populer maupun juga rohani yang urusannya umat lah, gerejawi. Segmentasi usia juga kayaknya kerasa banget gitu di situ ya. Bahwa kalau lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja yang modelnya begini itu tuh modelnya tua banget gitu. Kalau modelnya begini itu tuh kekinian. Gue banget. Terus katanya tuh anak-anak muda tuh bisa kayaknya seneng begitu ya menyanyikan lagu itu, mendengarkan daripada musim mendengerin yang rada-rada old, yang rada-rada tua. Jangan-jangan itu juga berkaitan dengan urusan preferensi. Ya, generally hampir sama sebenarnya. Itu ya. Tetap ada referensi, tapi preferensi itu tidak mutlak. Karena begini, kalau menurut saya kita perlu bedakan preferensi tadi dengan genre, ya. Lalu kita juga perlu membedakan cara bermusiknya, gitu. Cara bermusik. Jadi misalnya anak-anak, orang-orang di generasi ini dia akan suka, secara umum dia akan suka musik yang di generasi sini gitu. Ya betul. Tapi bagaimana cara mereka memainkan musik di sini, ini juga ada caranya juga masing-masing gitu. Nah, jadi ini ada preferensinya. Ada preferensi itu menghasilkan sebuah kayak segmentasi gitu ya. Itu ini kira-kira yang generasi ini tuh ada di sini gitu. Tapi ini juga yang di generasi sini juga ini yang segmentasi ini juga dipengaruhi dengan bagaimana cara mereka bermusiknya gitu. Bagaimana selera mereka menikmati, bagaimana mereka ingin menikmati preferensi mereka. Contohnya, ini anak-anak yang lahir tahun 90 contohnya ya. Sudah disurvei mayoritas menyukai lagu-lagu di zamannya, yaitu lagu X, misalnya begitu ya, lagu X. Lagu X gitu. Sebut aja lagu apa gitu. Lagu X, ya, jadi malah ini. Oke lah, lagu X apa zaman sekarang apa ya? Beginilah. Anak-anak pemuda sekarang, anggap aja pemuda GKI gitu ya. Gitu. Anggaplah sebuah pemuda di sebuah gereja, jangan sebut nama lah. Inisial aja GKI gitu ya. Nah, itu mereka menyukai lagu dari misalnya lagu pop rohani yang
uh, bukan berasal dari GKI, Oke. ya, gitu. Lagu pop lah, gitu. Contohnya inilah, Allah Sanggup lah, Oh gitu iya. ya, gitu. Ya. Contohnya, oke, ya, gitu. Mereka rata-rata suka lagu itu, Hmm. tapi bagaimana cara mereka memainkan lagu itu juga tergantung sama selera mereka. Contoh, ada yang suka mainnya pakai band, Hmm. ya. Tapi ada juga yang memainkannya pakai orkestra. Oh. Sama-sama anak muda juga. Jadi dalam hal musik itu kompleks gitu loh. Saya bisa suka sama satu lagu yang sama, tapi saya suka versi orkestra, saya suka versi band. Jangan-jangan nanti ada saya suka versi angklung. Bisa juga gitu loh. Hmm. Oke. Nah, itu kan Sejauh. sebuah kompleksitas tersendiri ya, gitu. Oke. Tapi itu juga urusannya pada preferensi juga ya. Maksudnya, misalkan nih lagu Allah Sanggup, saya lebih suka yang model band, saya lebih suka yang model orkestra. Mm-mm. Tapi karena tidak terbiasa mendengar versi orkestra itu adalah sebuah keindahan begitu ya. Begitu lagu Allah Sanggup dinyanyikan dengan versi orkestra, lalu kemudian dengar ini kok lagunya jadi nggak muda gitu, lagunya terkesan tua. Memang itu berawal dari preferensi, tapi preferensi menurut saya yang lebih kompleks. Kalau tadi segmentasi usia tadi membangun sebuah preferensi memang betul ya, tapi preferensi the way mereka melakukan itu bukan hanya tergantung usia, tapi tergantung pendidikan musiknya, tergantung mereka selama hidupnya mereka berkenaan dengan apa gitu. Oh, Siapa betul. tahu dari kecil sampai pemuda sama bapak ibunya selalu dibawa ke konser simfoni orkestra gitu, ya itu akan terbentuk gitu. Meskipun dia pemuda, dia akan terbentuk Betul. gitu. Atau misalnya dari kecil sampai gede sama bapak ibunya selalu dibawa ke konser dangdut gitu mungkin ya. Jadi mereka akan selalu ada di situ gitu. Nah itu saya bisa gimana ya? Itu bisa dikatakan preferensi atau juga preferensi yang lebih khusus ya gitu. Oke, oke, oke. Jadi ini soal di mana orang itu atau satu kelompok atau satu komunitas itu dibentuk begitu ya? Ya, Ya kan? dibentuk dan ya betul. Betul, menerima informasi, menyerap ya sumber-sumber pendidikan musik begitu. Itu tergantung di mana dia tumbuh dan besar kan? Betul, ya. Betul. Kalau begitu bisa nggak dikatakan seperti ini gitu bahwa kalau ada orang yang misalkan hanya mentoknya begitu lalu kemudian mengatakan ini tuh terlalu tua, ini tuh nggak muda, ya berarti sorry to say mau mengatakan bahwa ya preferensi lu nggak bagus, nggak banyak, lu kurang main jauh-jauh, kurang main, kurang, kurang menjelajah maksudnya, kurang mengeksplor gitu, sehingga mentok di situ doang gitu. Saya nggak berani bilang terlalu ini ya, tapi terlalu apa tadi apa temennya kurang banyak, mainnya kurang jauh atau Betul. apa, saya nggak bisa bilang ini. Kalau ada orang yang bilang, oh lagu ini terlalu tua, apa nggak anak muda gitu ya. Kalau ada yang bilang begitu ya, bagi saya eh, dunia itu bulat dan suatu saat Anda juga akan dibilang tua oleh generasi di bawah Anda gitu. Jadi menurut saya bukan masalah, ya memang betul uh, dia kurang, wawasannya kurang, tapi menurut saya juga umurnya juga kurang untuk memahami kompleksitas apa ya, kompleksitas ini gitu. Karena kan nggak ini terlalu tua nggak anak muda. Saya yakin dia yang ngomong ini terlalu tua, nggak anak muda pun itu hanya karena itu nggak cocok dengan saya. Dia mencoba cari kata-kata aja gitu untuk pembenaran dirinya sebenarnya Jadi gitu loh. jadi Ya, juga soal selera ya. ya Ya kira-kira kan? begitu. Soal selera bisa aja ada yang udah agak tua suka seleranya yang model band, yang model lompat-lompat bisa aja kan? Bisa juga, ya betul. Bisa aja. Ada yang usianya lebih muda dari dia tapi dia tidak terlalu suka yang model yang band dalam tanda petik yang lompat-lompat, lebih suka yang calm, lebih suka yang model klasik bisa aja kan?
kalau soal selera ya. Betul, betul. Kalau soal selera, saya kasih sebuah analogi ya. Kasih sebuah analogi gitu. Hmm. Eh, Tunggu bentar, Anggaplah ini sekarang Neneng Tian 99 kenal nggak ya? siapa? Neneng Tian 99, halo, siapa? Kenal? Nggak? Enggak, kenapa ya? Oke, lanjut, lanjut. Terus ya, Saya kasih sebuah analogi ya, gitu. Saya kasih sebuah analogi, contoh begini. Anggaplah GKI ini anak mudanya pakai band. Beberapa GKI ya, anak muda pakai band, orang tuanya kebaktian umum pakai piano dan organ, gitu ya, gitu. Anak muda bilang, pakai piano dan organ kuno, nggak bergairah, gitu ya, gitu. Pakai piano organ, ritmenya caca-caca, bachata, apa gitu ya, itu musik-musik tahun 60 70-an lah. Musik ini. Anak muda pakai band lebih semangat, sambil loncat-loncat apa. Betul. Satu sisi. Di sisi yang lain, mari kita lihat. Di tahun 70, tahun 60, belum ada yang namanya pub, nightclub, itu belum ada. Orang mencari hiburan itu di namanya ballroom. Jadi kayak jamuan makan gitu ya. Lalu setelah mereka makan malam, mereka dansa. Dansanya bisa cacata, bisa bachata, bisa apa. Itu tempat mereka, tempat anak muda kumpul dan cari hiburan juga gitu. Jadi in essence sebenarnya sama aja. Anak muda dulu sama sekarang ya sama aja. Yang dulu muda tahun 60, sekarang udah tua. Gitu ya. Nanti yang dulu bentuknya caca-caca sekarang jadi bentuknya anak muda dulu sukanya caca-caca, anak muda sekarang senangnya band yang dengan beat-beat sekarang gitu. Sebenarnya kan sama aja sebenarnya. Cuma bentuknya aja beda gitu. Nanti pada saat si anak muda sekarang ini beranjak tua ya nanti yang muda juga akan ngomong gitu. Itu mah musik zaman dulu. Sekarang mah musiknya pakai DJ. Gitu ya kan. Siapa tahu gitu. Siapa tahu bisa aja gitu. Iya. Atau ya itu menurut saya. Jadi memang betul ada preferensi, cuman nggak mutlak lah gitu loh. Nggak mutlak. Oke, kita mau lihat dulu. Apakah ada teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di komen? Oh, ini ada Andi Agus juga. Oh. Ini saya agak nervous ya karena saya dimoderatori oleh seorang filsuf. Jadi saya sebenarnya yang lebih nervous itu saya loh. Ini di depan saya ini arranger musik beneran ini ya, bukan kaleng-kaleng. Oh iya, ini ada Mas Yanindra ini dari Gombong ini. Teman saya ini. Ini arranger handal ini. Oke. Ya ada nggak ya semacam pakem begitu ya untuk urusan musik gereja dan aransemen musik gereja lah ya. Mana yang katakanlah secara umum begitu cocok buat yang muda, tapi ya tetap ada pakem gerejaninya gitu. Bagaimana cara menyanyikannya, bagaimana cara memainkannya. Ya lagi-lagi memang betul sih soal how to, cara itu memang itu kan menentukan ya soal pendidikan, soal bagaimana dia terbiasa, soal bagaimana dia dilatih begitu. Ada nggak ya pakemnya? Memang ada kan? Oke, saya mencoba mendekati pertanyaan ini dari sini. Biasanya anak muda itu selalu pengennya band, orang tua itu pengennya yang lebih tertib. Biasanya begitu ya. Gitu. Lalu mana yang lebih gerejawi? Mana yang lebih gerejawi? Pertanyaannya, gerejawinya anak muda, gerejawinya orang tua, anggaplah begitu ya segmentasinya. Gitu. Saya mencoba tidak melihat permasalahan ini dari segmen usia. Gitu. Tapi saya mau coba melihat dari bagaimana seorang arranger ini menggali, mengolah musiknya. Seorang arranger menggali, mengolah musiknya. Ya, contoh. Salah satu dalam bidang aransemen yang perlu
yang perlu diperhatikan adalah bukan sekedar aransemennya akan dibawa kemana, tapi aransemen itu berasal dari mana. Dan berasal dari mana ini adalah dengan cara berurusan dengan cara kita menggali esensi yang ada dari lagu tersebut. Lagu ini dimulai dikompos oleh siapa, di zaman apa, konteks zamannya apa, si komposer ini kenapa ngarang lagu ini, sehingga pergumulan dia apa, sehingga itu kayak ini ya, kayak Bu Pendeta mau khotbah lah gitu. Sebuah teks itu kan harus ditafsir gitu. Nggak bisa kita asal comot, oh ini teks segini, ini nggak bisa. Itu harus ditafsir dengan segitu dalam gitu. Nah, begitu kita menafsir sebuah lagu dengan sangat dalam, apapun outputnya, mau pakai band kek, mau pakai dangdutan kek, mau pakai orkestra kek, mau pakai piano organ, maka esensi lagu itu bisa dirasakan. Maksudnya gini, bisa dirasakan apakah si arranger itu benar-benar menggali esensi lagu itu apa enggak. Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi bukan masalah genrenya. Genrenya bisa apa aja. Tapi bagi saya pemusik dan ini pasti orang tuh kerasa kok ini sebenarnya digali secara matang atau enggak, digali secara dalam atau enggak. Menurut saya itu. Jadi seorang musisi, seorang arranger mau urusan pergerejawian atau persekuleran, ya dia harus memperkaya preferensi musiknya begitu ya. Dan yang paling penting adalah dia bertanggung jawab. Jadi ketika dia mau membuat musik, dia harus bisa mengolah musik itu dengan baik, dengan bertanggung jawab. Menafsirnya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Tapi kita juga kan berhadapan dengan industri ya, yang nggak selalu lihat itu kan. Betul. Melihat kedalaman, nanti outputnya nanti akan kerasa di mana yang memang sungguh-sungguh menggali, sungguh-sungguh mengeksplorasi, melakukan interpretasi secara bertanggung jawab, bahkan cari tahu ini penciptanya siapa, latar belakangnya waktu itu apa, pergumulan si penciptanya apa. Ketika kita berhadapan dengan industri, entah itu urusan persekuleran maupun juga urusan pergerejawian, ini kan urusannya seringkali jadi ribet gitu. Ya, dan menurut saya itu sebuah fenomena kehidupan yang sudah ada dari dulu ya, gitu. Antara industri dan idealisme ya, itulah makanya kenapa ada mie instan sama ada mie Medan gitu ya. Yang satu instan, mau yang mana, yang enak micin atau yang enak kaldu, sama kan gitu loh. Yang enak micin enak gitu, atau yang enak kaldu Gak sama lah. Iya betul. Sorry. Enak, konotasi enaknya sama. Tapi rasanya kan siapa yang mau mendalami kan benar-benar kerasa. Kalau orang yang benar-benar tahu kan beda gitu kan. Gitu. Orang yang benar-benar cari mie yang asli, dia akan cari kemanapun itu, dia akan tungguin kaldunya itu sampai mateng. Dia akan kedua belah pihak sama-sama mengklaim bahwa semuanya tuh enak. Ya, cuman tetap kan nanti akan berbeda. Kita yang bisa melihat mana yang benar-benar enak, mana yang enggak gitu. Dan biasanya yang golongan mie Medan ini akan bilang bahwa ya situ seleranya micin sih gitu. Oke. Kalau gitu sikap menurutmu lah, ini saranmu ya sebagai arranger, sebagai musisi begitu yang juga malang melintang di gereja begitu. Sikap GKI gimana di antara idealisme dan juga industri? Oh, yang patut menjawab ini sepertinya pendeta GKI ya. Karena apalagi pendeta GKI yang merangkap filsuf gitu loh. Itu atau teman-teman musisi yang hadir di sini, ada Hedi salah satunya yang saya kenal, yang lainnya salam kenal. Arya rasanya yang paling tahu ya. Kira-kira sikap ada Hedi.
Ada, Hedi gabung. Menurutmu gimana tuh saranmu sikap GKI dalam urusan permusikan ini di antara tarik-tarikan antara idealisme dan industri? Oh, ya, Hedi, gimana Hedi? Ini ada Elbut juga, Oke. ada Erika Trisnadi, ada Mas Yan Indra. Ini banyak arranger nih, aduh buset, malu deh gue. Gimana itu? Ayo. Ini nanya ke siapa? Nanya ke Hedi, nanya ke gue, nanya ke siapa? Tanya dulu ke Arya. Kalau ada beberapa teman-teman lain boleh memberikan apa semacam pendapat di komen. Ya, kalau saya nggak bisa bilang sikap GKI harusnya bagaimana, nggak. Karena GKI itu kan banyak banget ya, gitu. Ininya apa? Saya tidak bisa, GKI itu sangat beragam, gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tetap akan memilih jalur yang penelaahan yang dalam tadi terhadap sebuah lagu. Kenapa? Karena bagi saya, sesuatu yang digali dengan dalam, sesuatu yang digumuli dengan serius, sesuatu yang dicari lah gitu kedalaman maknanya, itu akan lebih bermakna bagi kehidupan sesama daripada sesuatu yang dibuat hanya untuk ya pokoknya yang penting keren, yang penting menarik, yang penting banyak orang suka gitu. Contohnya gini, kalau di gereja kita aransemen, kita pilih mana? Kita pilih aransemen kita dipandang, aransemennya bagus, aransemennya bagus. Orang terkesima gitu cuma aransemen kita. Tapi udah gitu, udah lupa orang gitu. Atau kita benar-benar aransemen, orang-orang nggak terkesima, tapi orang-orang ingat dan itu berarti, aransemen itu berarti ke diri umat. Jadi saat mereka nyanyi mereka nggak amazed sama aransemennya, nggak. Tapi justru aransemen itu membuat mereka ingat terhadap lagunya dan membuat lagu itu masuk dalam diri mereka sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka mengingat lagu itu sebagai bekal kehidupan mereka. Saya rasa itu yang lebih bermakna bagi kehidupan manusia. Wah, itu sulit banget itu kalau begitu. Nanti berhadapan dengan orang-orang begitu ya yang tadi yang Arya katakan tidak terlalu kaya akan preferensi musik begitu ya. Ini terlalu dalam, terlalu serius. Mendingan yang biasa-biasa aja, yang rame, yang digemari banyak orang, itu tantangannya di situ loh ya. Betul. Dan disitulah fenomena kehidupan yang terjadi dari dulu sampai sekarang memang begitu. Jadi menurut saya segmentasi. Jadi kalau menurut saya sih terkait dengan tema kita ya, segmentasi usia itu ada nggak sih gitu. Betul, segmentasi usia itu ada. Tapi saat kita masuk lebih dalam, kita melihat sebuah segmentasi yang berbeda lagi, bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan ini yang penelaahan lebih mendalam, ini yang penting bagus, yang penting orang suka. Kita bisa melihat segmentasi yang beda lagi gitu loh. Dan pada akhirnya kalau kita lihat di penelaahan yang mendalam ini, segmentasi usia itu tidak menjadi penghalang yang cukup besar gitu loh. Karena mereka sama-sama mendalami. Kalau di zaman saya mendalami lagu ini tuh kayak gini loh. Oh, kalau di zaman saya mendalami lagu ini. Dan itu pada akhirnya mereka bisa saling berbagi dan saling memperkaya sebenarnya gitu. Betul bahwa tantangan hidup ini ya selalu berhubungan dengan sesuatu yang instan, industri. Ya saya juga sempat ada di dunia industri ya gitu. Jadi gini, saat tadi Pendeta Santi bilang bahwa saya pernah di industri. Sebenarnya fokus saya bukan kepada keartisannya sebenarnya, tapi pada saat saya ada di dunia industri itu saya lebih belajar kepada ini industri musik ini seperti apa sih gitu loh sebenarnya gitu, bukan keselebritisannya gitu. Karena saya juga memang sampai sekarang tidak terkenal kan, nggak ada orang yang gitu.
Meskipun bandnya dulu sempat sedikit terkenal gitu ya. Tapi saya nggak menempatkan diri. Saya lebih belajar kepada industrinya. Apa sih sebenarnya yang industri mau? Bagaimana industri ini menghasilkan kapita dari pasar yang memang mau disetir oleh industri itu. Sebenarnya gitu. Oh. Ini mau lihat dulu nih pendapatnya Elbut, sepakat dengan Mas Arya, menafsir lagu. Aransemen itu sarana untuk mencapai inti syair. Jantung nyanyian berada pada syairnya. Pendapat Arya gimana ya? Oke. Saya mau bukan berbeda ya. Saya mau agak sedikit sedikit melanjutkan mungkin ke arah yang berbeda mengenai pernyataan Elbut mengenai jantung nyanyian berada pada syairnya. Jadi kalau kita bilang jantung nyanyian itu sebenarnya intinya kan sebenarnya gitu ya, pusat kehidupannya gitu, ya, ada pada syairnya. Sebagai musisi, saya juga punya sikap bahwa jantung nyanyian itu berada pada syair yang berkelindan dengan melodinya. Ulang. Dan sebagai jantung nyanyian berada pada syair yang menjalani proses kayak perikoresis gitu dengan melodi dan aransemen. Kalau saya itu, karena saya basicnya musisi, jadi memang ada syair itu yang penting betul, tapi melodi juga penting. Dan sebagai arranger saya punya pandangan bahwa syair dan melodi itu juga akan lebih bermakna kalau aransemennya tepat gitu. Nggak bisa hanya syair dan melodi gitu. Kalau Elbu tadi kan jadi musik itu sarana sampai pada jantung syairnya gitu loh. Agak mirip kalau saya justru saya menganggap musik menganggap syair, musik dan aransemen itu bersatu di dalam jantung gitu. Itulah jantungnya, sebuah ikatan yang nggak bisa diputuskan satu sama lain, dan semuanya itu saling mempengaruhi. Begitu kita ganti syair sama melodinya diganti, kita langsung akan beda maknanya. Itu kan aransemennya diganti, itu akan langsung beda gitu. Itu ya. Oke, ini mungkin Albut bisa menambahkan berhubung beliau ini ahli di bidang musik dan sistematika. Bagaimana? Heidi bernyanyi dengan bagaimana pandangan Jeremy Begbie mengenai hal ini? Mas Elbut. Sikap GKI tergantung pada pendeta jemaatnya, dan pendeta jemaatnya juga tergantung juga dia preferensi musiknya gimana kan. Itu sih saya langsung aja ya kan gitu kan ya. Kalau Eva melihat pada hati ya. Siapa itu? Itu Heidi. Hati. Oh ya. Oh, Elbut juga sikap GKI tergantung pada pendeta jemaatnya lah. Ya, Anda kan nanti jadi pendeta, maksudnya tergantung Anda gitu, Elbut gimana? jadi posisinya musisi ya, arranger juga kadang-kala kan serba sulit begitu ya kalau berhadapan sama pendeta yang, nah akui juga kan ada gap kan? Betul. Iya. Ini bukan soal ngomong segmen lah ya. Misalkan Arya melayani di sebuah jemaat, kebetulan pendetanya udah tua begitu ya. Lagi-lagi ini kan bukan soal segmen usia ya, nggak persoalan gitu. Lu datang dari usia mana nggak masalah begitu ya. Tapi yang dimintakan sama-sama serius mengeksplorasi musiknya dengan dalam, yang ada saling memperkaya. Iya. Cuma memang persoalannya kan memang kita tidak selalu bisa berhadapan dengan yang lagi tadi ya, sejauh mana dia mau juga diperkaya dengan berbagai macam preferensi sehingga yang terjadi itu dialog, ngobrol, enak. Ya, sepanjang sejarah kehidupan musik gereja, memang
posisinya dalam sejarah perkembangan musik dari dulu sampai sekarang itu memang ada musik yang netral, ada yang tidak. Oke, gimana tuh Musik yang netral itu musik yang memang berdiri untuk musik itu sendiri, gitu ya. Aduh, ini Gitu. filsafat sekali, Tapi, in itself. Itu maksudnya apa tuh musik karena saya netral berhadapan dengan seorang master filsuf ini master ini. Ya, musik dalam dirinya sendiri itu seperti apa itu? Gampangnya gini deh, begitu musik ada di gereja, begitu musik ada di tentara, itu musik menjadi tidak netral lagi. Musik melayani gereja, musik melayani tentara gitu. Di musik di tentara, tentara juga punya orkestra gitu, orkestra angkatan darat, dia akan mempropagandakan misi angkatan tentaranya gitu, nggak mungkin dia mempropagandakan yang lain. Begitupun di gereja gitu. Ya. Nah, tapi dalam perjalanannya memang mayoritas musik itu selalu berada istilahnya kayak di bawah lah gitu, otoritasnya di bawah gitu ya, di bawah. Meskipun ada beberapa saat musik itu sangat dominan, sehingga gereja itu juga dalam tanda petik juga ya ngikut trennya musik gitu, mau nggak mau ngikut trennya musik karena memang itu yang lagi beken gitu. Itu kita temui pada komposer-komposer hebat di zaman barok, zaman klasik gitu ya. Itu ada saat-saat di mana komposer itu statusnya bekerja bagi gereja, tapi in fact mereka yang mengendalikan sebenarnya, mereka yang mengendalikan nilai estetika itu gitu, ada gitu. Nah, di zaman sekarang juga menurut saya hampir sama, tergantung gitu loh. Begitu musisinya ngomong, ini musiknya begini Pak, gini-gini Bu Pendeta, Pak Pendeta, gini-gini. Begitu pendetanya ngomong soal masalah teologi dan musisinya nggak bisa jawab, ya udah selesai gitu. Tapi begitu misalnya yang ditanya ini nih Mas Elgut ini, dia secara musikal juga bagus, secara teologi juga bisa. Terus pendetanya misalnya pendeta yang hanya mengerti teologi dan tidak mengerti musik, ini pendetanya bisa kalah ini sama ini karena dia bisa nempalin enggak secara teologis seperti ini dan teologi yang seperti ini diterjemahkan ke dalam musik sebagai musik yang seperti ini. Nah, Anda tidak bisa menerjemahkan musik teologi Anda ke bentuk musik lah, itu bisa kalah pendetanya. Menurut saya ya. Menurut saya gitu. Menarik. Jadi memang tadi kan Arya bilang kalau udah musik dalam satu komunitas, entah itu di gereja ataupun juga, maka musik bersiap untuk melayani begitu ya. Jadi kalau seorang musisi Betul. melayani di gereja, maka ya dia juga harus belajar teologi kurang lebihnya. Idealnya, saya nggak bisa bilang harus ya, tapi idealnya meski baik itu secara formal maupun secara non formal, atau dia mencintai lah ya, tidak harus pendidikan formal, tapi dia sungguh-sungguh ingin belajar begitu kan? Betul. Ya, dan dalam pandangan saya, yang paling penting dalam pandangan saya ya, yang lain boleh berbeda dengan saya, dalam pandangan saya yang paling penting bagi musisi adalah ilmu tafsir dan konstruktif bagi saya, gitu loh. Karena menurut saya inti dari aransemen musik gereja itu dimulai dari menafsir lagu tersebut, gitu. Nah, kalau kita bisa menafsir lagu tersebut, lalu kita bisa menghubungkan dengan tafsiran kita terhadap Alkitab, itu menurut saya sebuah kekuatan yang sangat luar biasa ya, gitu. Itu sebuah perpaduan yang kuat, gitu. Oke. Menjadi repot kalau menghadapi pendeta yang preferensi musiknya kamu katakan di situ letihnya begitu ya. Ya, itu agak susah juga ya kalau misalnya pendetanya sama sekali blank tentang musik, hanya ngerti teologi, musisinya bicara dari sudut musik aja gitu. Ya itu agak susah. Gimana gitu kita disitulah itu jadi susah gitu karena frekuensinya berbeda gitu. Disitulah butuhnya seorang musik director lah gitu loh di sebuah gereja gitu. Jadi menurutmu di gereja harus ada nih. Idealnya ada music director. Ya, music director atau music minister atau TPG atau apapun namanya yang bisa menurut saya baik itu secara formal maupun non formal yang bisa menjembatani dua bahasa ini. Karena menurut saya ini sesuatu hal yang saat ini menjadi krusial bagi gereja. Ya. Gereja perlu memperhatikan musiknya
dan untuk itu perlu ada juga apa ya, perlu ada orang yang menjadi jembatan. Kalau enggak, ya nanti akan jadi ini apa? Akan jadi apa? Frekuensi nggak nyambung lah, apa segala gitu. Ya, walaupun Gitu. ya, dan kita memang menyadari tidak semua jemaat kalau kita mau bicara GKI memang memiliki ya sumber resource yang mengerti, yang memang senang musik gereja. Karena itu kehadiran para ranger musik, musisi-musisi yang setia begitu melayani gereja, itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi kehadiran Arya mungkin juga salah satunya. Lalu kemudian mungkin bisa bikin semacam apa ya, workshop atau apalah begitu, laboratorium musisi-musisi dari mulai yang pengalamannya udah segudang dengan orang yang memang ya pendidikan formalnya memang tidak, tetapi pengalamannya oke untuk belajar begitu. Saya juga mau coba mengungkapkan satu gagasan gitu. Ini kan dua pihak ya, dari musik dan teologi gitu ya. Saya juga mau menyampaikan gimana kalau ya ini Pendeta Santi ini kan mengerti musik juga gitu ya, mengerti seni gitu, untuk ya Cuma mungkin coba menikmati aja, penikmat. memformulasikan kira-kira konten teologi apa yang bisa dibagikan kepada pemusik-pemusik gereja di GKI gitu, atau di gereja-gereja lainnya, supaya mereka juga punya punya wawasan tadi gitu, punya cara berpikir dari dunia teologi gitu. Itu juga saya rasa bukan hanya dari saya aja atau dari nanti mungkin Elput atau siapa, tapi menurut saya perlu dari kedua belah pihak gitu untuk menggagas hal ini, kalau menurut saya gitu. Oke, kita lihat apakah ada tanggapan maupun pertanyaan. Ini topiknya ini ya, topiknya mana? Topiknya kemana-mana. Topiknya kemana gitu maksud saya? Iya. Saat ini kan Arya sedang di GKI Gading Serpong ya, ya kan? Kenapa Anda menyebut saat ini gitu? Kenapa? Ya iya, saat ini kita ngomong saat inilah begitu ya. Bisa juga kan begitu, kapan waktu begitu ya, Arya katakanlah buat semacam yang tadi saya katakan, semacam workshop ya untuk anak-anak muda, ya untuk anak-anak muda lah khususnya begitu, yang memang dengan serius ingin mengolah musik gereja untuk kaum muda secara serius. Itu buat saya perlu sekali ya, penting. Soalnya kadang-kadang tuh di beberapa jemaat ya, untuk umum diurus, tapi begitu untuk kategori-kategori bidang-bidang tidak terkecuali begitu ya, untuk muda tuh tidak terlalu diurus. Kadang-kala kita bisa mendapati ya, misalkan saya begitu ya, mimpin ibadah persekutuan entah minggu maupun juga tengah minggu pemuda di tempat saya begitu ya, cari pemusiknya juga susah, sekedarnya dapet ya, ya udah yang taunya C D E F G A B genjerang-genjreng semua lagu modelnya sama begitu ya. Ya itu aja begitu. Lalu kemudian datanglah, pantesan yang pemudanya kemana? Ya karena memang nggak diurus begitu. Tapi persoalan yang lain juga lebih pelik adalah nih soal resort sih, ya. Itu nggak bisa diingkari gitu ya. Nggak bisa dipungkiri nih soal resort, soal keterampilan, soal kemampuan, ya. Bermusik yang nggak harus canggih, tetapi ya lumayan lah begitu, sehingga musik gereja itu nggak ketinggalan jauh. Sebab nih kayaknya makin sekarang nih musik gereja kurang terlalu diseriusi. Beda di dunia sekuler maupun juga di dunia kampus begitu, itu bagus-bagus, tetapi begitu gereja kadang-kadang diolah sekedarnya, seadanya. Ya, menurut saya yang paling penting
betul bahwa perlu ada mentoring dari sana sini ya, perlu. Tapi bagaimanapun juga menurut saya musik itu berawal dari diri sendiri. Jadi mentor itu akan klop kalau bertemu dengan orang-orang yang juga punya kemampuan bermusik, kemauan untuk selalu mengembangkan dirinya. Itu dulu satu. Kedua, kalau tadi dikatakan bahwa musik gereja ini ketinggalan gitu ya. Patokan kita saat bicara kita ketinggalan dari siapa? Seolah-olah saat kita bicara ketinggalan, itu kita ketinggalan, musik gereja itu ketinggalan dari musik sekuler atau dari musik industri atau musik di kampus tadi, atau kadang-kadang kita bilang oh musik kita ketinggalan dari gereja lain gitu ya. Nah, kenapa kita tidak kenapa kita tidak mencoba mencari dan mengkondak sebuah formula yang memang cocok untuk konteks kita gitu, tanpa tanpa menutup diri terhadap yang lain. Memang kita bisa lihat dari dunia industri, dari dunia kampus, dari gereja lain, tapi kita juga perlu merumuskan apa yang baik bagi gereja kita, karena itu menurut saya satu langkah awal yang sangat penting. Banyak gereja sekarang hanya melihat contoh dari gereja luar dan meniru secara buta gitu. Di gereja sana gini, yuk kita ketinggalan, kita sampai kapanpun nggak akan nyampe gitu. Kita beda sama dia gitu, nggak akan nyampe. Tapi apa yang kita butuhkan sebenarnya? Nah, dari pemetaan kebutuhan ini menurut saya juga bisa nanti bergabung dengan yaitu proses pembinaan dan orang-orang yang mau belajar, mau mengembangkan diri gitu. Bukan hanya orang-orang yang menurut saya bukan hanya orang-orang profesional. Mau orang profesional, mau nggak profesional, mau taunya chord CFG, mau taunya jazz fizz gis, terserah. Tapi dia mau mengembangkan diri. Itu aja menurut saya. Oke. Jadi segmentasi usia, urusan musik secara general ada, tapi bukan itu yang paling utama ya. Bukan itu yang paling utama. Betul. Oke, bukan itu yang paling utama. Mau datang dari usia manapun, tapi kalau sungguh-sungguh serius mau mengeksplorasinya akan jadi tetap bertanggung jawab, begitu ya. Yang ada malah saling memperkaya. Jadi nggak ada gap kalau mau serius ya. Iya. Betul. Nggak ada gap usia tua muda begitu ya. Kalau mau serius, yang terjadi bisa saling kerjasama begitu, saling memperkaya. Betul. Contohnya di Twilight Orchestra lah gitu. Yang 60 tahun ada, yang 18 tahun juga ada gitu. Nah, oke. Jadi intergenerasi pun terjadi begitu ya? Iya. Saat saya sempat ini juga gitu, GKI kita bikin kebaktian intergenerasi gitu. Saya agak mikir juga, ngapain ya? Oh, apa yang diperjuangkan gitu. Sementara di orkestra lain intergenerasi udah jalan gitu, biasa aja, yang umur 20 ngomong sama yang umur 50 wajar. Itu intergenerasi yang real loh. Musik ya? Ya. Saya bisa melihat Pendeta Santi jadi berefleksi begitu dalam. Ya juga ya, iya. Ya, betul. Oke. Lalu kemudian dibutuhkan memang music director ya di setiap gereja maupun juga ya dalam hal ini konteks GKI berarti di setiap jemaat. Mungkin tidak setiap jemaat, kalau mungkin ada beberapa gereja kecil, 3, 4, 5 gerejanya kecil, mungkin cukup 1 orang nggak apa-apa. Itu. Oh. Nggak apa-apa, lalu kan kemudian juga, mereka bisa saling kerjasama ya, ketemu begitu secara... Betul, sesuai dengan... Ya. Betul, sesuai dengan apa yang GKI usahakan dalam gerakan keesaan gereja, dalam usaha mewujudkan sinode AM. Menurut saya kerjasama antara gereja itu perlu dilakukan gitu. Dan salah satu bidang yang sangat potensial, saya tidak bisa bilang paling gampang ya, tapi yang sangat potensial adalah musik. Karena dalam musik kita nggak ngomong gitu, kita nggak bicara ajaran gitu, kita bicara lagu yang sama, lagu KJ, PKJ bisa sama, NKB ya udah kita melayani sama-sama, itu bisa gitu. Apalagi GKI yang satu klasis, yang berdekatan gitu ya, kayak gereja kita lah,
Gereja kita. Lalu kemudian musisi yang dipercaya melayani gereja, dia juga perlu punya apa ya, kerinduan untuk juga belajar ya, teologi, mencintai gereja begitu kan, supaya dia paham begitu. Kalau dia mau melayani gereja ya berarti gak sekedar ya udah ketemu lagu yang saya suka, yang seleranya saya, lagu apapun itu dihajar aja jenisnya semau saya, sesuka saya gitu kan. Iya, betul, betul. Apakah dari sini Pendeta Santi kepikiran kita mengadakan sebuah forum apa untuk para musisi ini untuk kita memberikan konten teologi dan filsafat? Kira-kira menurut saya Dari tadi ini sangat cocok ngomonginnya ini. itu ya, dari tadi kan ngomonginnya itu begitu kan. Buatlah begitu loh. Ini karena saya berhadapan begitu kan sama seorang Arya profesional, walaupun nggak melihat keartisannya, tapi ya bagaimanapun itu nggak bisa dipungkiri seorang profesional belajar teologi, ya kan, sebagai tenaga rakyat gerejawi, aransemen musik bukan cuma urusan perduniawian, tapi juga pergerejawian. Kalau Ya, teman-teman mau tahu lagunya apa-apa aja, cek aja begitu ya, lagu-lagu yang diaransemen oleh Arya itu apa aja, itu silahkan begitu ya. Mau itu yang ya, YKB, mau itu yang Ignite, itu ada lah pokoknya. Maupun ya, tidak, ya, betul, betul. Ya. tidak di antara yang kedua itu juga ada. Begitu. Yang satu channel sama Pendeta Santi juga banyak ya. Iya, kayaknya kita butuh loh ya. Apakah perlu begitu klasis? Ini saya bukan pejabat klasis sih, tapi mungkin bisa lah disentil-sentil begitu supaya setidaknya secara klasis kita bisa bikin lah klasis Banten. Mumpung Arya ada di GKI Gading Serpong gitu. Kita bikin lah ya. Nggak harus tunggu onsite kan, bisa aja kita bikin pertemuan lewat Zoom gitu kan, untuk semua musisi-musisi gereja. Ya, dan menurut saya kalau mau ya, kalau mau sekarang sumber dayanya sudah cukup ada, maksudnya. Maksudnya untuk apa? Baik yang dari bidang teologi, dari yang bidang teologi dan filsafat nih, misalnya Pendeta Santi, lalu saya dari bidang teologi dan musik, lalu apa beberapa ini Albut ini juga ini loh ya apa teolog. Saya nggak tahu apakah Anda teolog yang musikal atau musisi yang teologis, saya nggak tahu. Tapi maksudnya dia ini juga bisa menerjemahkan gitu. Maksudnya proses itu bisa justru dengan online gini kan itu sebenarnya bisa dimulai ya untuk memberikan apa men-sharingkan lah wawasan itu gitu kira-kira. Saya rasa Pendeta Santi cocok jadi ketua panitia saya. Panitia, ketua panitianya lu aja lah ya lah. Oke, closing statement dong ya. Ini jam berapa sih sekarang? Ya, jam berapa sekarang ya? 19 kilo nih. 19.55. Oke, 5 menit lagi. Closing dong ya, statement di akhir. Segmentasi musik itu memang betul karena usia, ada faktor usia, ada faktor usia. Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam adalah segmentasinya adalah berdasarkan siapa yang mau, kelompok mana yang mau mengulik lebih dalam, kelompok mana yang mengulik dengan sekedarnya, kelompok mana yang mengulik dengan cara ini, dengan cara itu, gitu kira-kira begitu. Jadi kalau mau di gereja main band, drum, band begitu ya, yang nggak apa-apa, tapi ngerti bagaimana mainnya begitu ya. Betul. Iya, ngerti. Anda semangat sekali ya, Anda semangat sekali ya itu. Ya begitu. Kalau mau main bass nggak apa-apa juga, tapi ngerti gimana mainnya gitu ya. Betul, betul. Jadi nggak sekadar. Salah satu contohnya ini nih. Ya, salah satu contohnya ini yang lagi join sama kita, Sony Inos ini. Dia pemain trompet di GKI Guntur sekaligus juga pemain bass. Wow. Dan pemain yang taat. Dia pemain yang taat baca partitur. Oke. Artinya kan seorang musisi yang matang itu dia tahu betul bagaimana mengontrol dirinya kan? Karena dia taat pada musik yang bagaimana yang mau dia persembahkan gitu kan?
Betul. Jadi intinya adalah pengendalian diri. Alah. Iya kan? Tahu dia di mana ditempatkan, tahu dia bermain di mana begitu. Jadi nggak sekedar yang penting gue, lalu kemudian gue show off dimanapun, jenis apapun gitu. Tapi seorang musisi yang matang Betul. begitu, dia tahu persis bagaimana menempatkan dirinya, dia tahu persis ini apa nih, berbagi ilmu dan pengalaman dari lingkup K sampai SW. Mimpi untuk gereja, kata Elbut nih, pasca pandemi jangan hanya pendeta yang melakukan pertukaran, tapi pelayan musik juga, director, player, saling berbagi ilmu dan pengalaman dari lingkup klasis sampai sinode wilayah. Hehehe. Saya doakan hal ini bisa terwujud dengan prakarsa Pendeta Santi dan Pendeta Masa Depan Elbut, Nathanael Budiman. Karena saya sudah pernah menyetuskan ini di klasis Bandung dan di beberapa klasis dokumennya sudah ada, tapi tidak jalan. Jadi ini butuh prakarsa dari para pendeta juga ya, gitu. Oke, nanti Oh, ini sudah disuarakan di klasis Bandung. sudah pertukaran pemusik antar gereja kami sudah pernah jalankan, sudah. Sudah dijalankan, prakteknya udah. Prakteknya sudah pernah, ya. Hasilnya? Cuman memang Oke. hasilnya beberapa gini, hasilnya saya merasa kurang ada dukungan aja dari klasisnya sebenarnya. Mereka memandang itu sebagai hal yang kurang penting gitu. Menurut saya sih, bagi saya sih itu penting banget ya. Saling memperkaya. Betul gitu. Apalagi kalau di Semarang nih, ini kan ya istilahnya kan lebih deket-deket gitu ya gerejanya ya gitu, daripada di Asis Tangerang sini. Meskipun sama-sama Tangerang, tapi kan kalau ini kan agak jauh gitu. Tapi kalau apalagi kalau di gereja-gereja dengan konteks kayak klasik Semarang Timur, Semarang Barat, lalu kayak di Bandung itu kan lebih deket-deket ya. Menurut saya sih lebih sangat mungkin untuk dilaksanakan gitu kira-kira. Oke, baiklah. Thank you Arya, dan sekali lagi selamat sudah menyelesaikan studimu. Besok mesti dirayakan ya. Terima kasih Pendeta Santi. Nanti coba kita rayakan dalam waktu dekat dan dalam satu kesempatan yang mungkin kita bisa merayakannya dengan memulai kursus ini, bagaimana? Dengan memulai apa? Dengan memulai sharing ini kepada para pemusik, bisa? Bisa. Yang ketua panitiai oleh Pendeta Santi, bisa ya? Bisa. Cuma memang mesti ngomong dulu sama klasis. Saya kan udah bukan, sementara ini kan nggak pejabat klasis ya. Jadi mesti ngomong dulu supaya ini bisa dilunasin. Itu penting loh. Jadi musisi itu tahu persis begitu. Yang tadi Arya katakan, dia harus tahu begitu. Dia bermain di badan dan dia bersedia melayaninya begitu. Itu persis harus tahu itu begitu. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana musik itu disajikan menjadi berkat. Dia enggak terlalu penting karena dia sudah lebur di dalam persembahan musiknya itu kepada Tuhan. Ya kan? Betul. Ya, betul. Betul sekali. Thank you, terima kasih Arya dan teman-teman yang lain. Salam kenal. Terima kasih Pendeta Santi sudah mengundang saya yang hanya musisi biasa ini. Yalah, ini siapa lagi nih? Ini oke. Sampai jumpa ya besok. Perlu dirayakan. Oh, besok saya tidak akan mencuri kemuliaan acara besok, tenang. Jadi enggak, tidak akan, nggak boleh. Kalau itu enggak. Cuma memang perayaannya harus. Setidaknya perencanaan perayaan kelulusanmu itu harus disampaikan besok. Ya. Sebuah perjalanan studi yang sangat panjang ya tentunya ya. Iya. Thank you ya. Tahun 2012 ya, terima kasih Pendeta Santi udah mengundang saya. 2012. STT kan 2012. STT ya, 2012 sampai sekarang. Semoga nanti juga bisa kamu melanjutkan studi doktor, makin keren, makin mantap, melayani
Tuhan dan gerejanya. Terima kasih. Selalu menjadi berkat Pendeta Santi di jemaat dan di lingkup di sebuah channel YouTube yang sudah terkenal itu, ya. Sudah terkenal itu. Bersama saya dan Hedi Kabul. Ya kan? Bersama Arya dan Hedi Kabul. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Bye.